Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan, bapak ibu, jemaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita di pagi hari ini, Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka ibadah kepadanya sesuai dengan tujuan penciptaan kita selaku insan. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jinna wal insa dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas, liya'rifun, kecuali untuk mengenalku. Mudah-mudahan dengan ibadah kita kepada Allah, Allah tambahkan iman kita, tambah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai, menyayangi umatnya, bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Belum juga kita tercipta, belum juga kita terlahir, Nabi sudah merindukan kita, menangis meleleh air mata Nabi. Ingat umat akhir zaman. Wa inni la ashtaqi ila ikhwani wa ahbabi, aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Ternyata yang dimaksud itu adalah mereka qaumun la yarawni wa la yu'minuna bi. Mereka suatu kaum yang tidak pernah melihat aku, mereka beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dirindukan dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan sedikit mengupas sebelum bagaimana dakwah wasatiyah merubah sebuah tatanan sosial masyarakat dengan bertahap. Tetapi dalam sejarah ada peristiwa yang penting yang berkaitan dengan berkurban. Di sini Allah perintahkan Nabi Muhammad menceritakan kisah ini kepada umatnya, dan saya sebagai penyambung lidah untuk menceritakan juga. Ini dibandingkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Watslu alaihim, bacakan pada mereka hai Muhammad, udkur ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling mulia Nabi Muhammad, liqaumika, sebutkanlah, bacakanlah kepada kaummu, wa akhbirhum, berikan kabar kepada mereka, nabani Adam bil haq, kabar tentang ibnai Adam, dua anak Adam, dengan kabar yang benar. Siapa dia? Qabil dan Habil. Multabisan bisidqi, dengan cerita yang benar. Liya'tabiru, supaya mereka mengambil ibrah bihi, dengan kisah itu. Wa hadhil kisah ini dalah ala anna kulladzi ni'matin maksud, menunjukkan orang itu ya kalau dapat nikmat itu didengki. Ada aja orang yang dengki. Orang itu kalau dapat nikmat itu ada aja yang dengki. Falamma kanat na'amallahu sayyidina Muhammad, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar, karena ahlul kitab istakhraju anwa'al makar. Nabi Muhammad dapat nikmat paling gede, yaitu nikmat kenabian. Orang-orang ahli kitab Yahudi saat itu membuat berbagai macam makar. Kenapa? Hasadan minhum, karena hasud, karena dengki. Fakana dzakara hadhil kisah, lalu Allah menyebutkan kisah ini tasliyatin minallah, menghibur Nabi. Nabi itu kan kayak apa sabarnya, kayak apa baiknya dalam berdakwah, tetap ada aja yang hasud. Mendakwahkan Islam tetap aja ada yang nggak seneng. Maka kisah ini nanti menjadi penghibur buat Nabi, tasliyati minallah, dari Allah, li rasuli, untuk rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Ishaq, sejarawan yang berkenamaan, inna Adam kana yaghsha Hawa, Nabi Adam dulu ngumpulin Hawa fil jannah, di surga itu sempat ngumpulin Hawa, berkumpul dengan Hawa. Qabla ayyusibal khati'ah fahamalat biqabil, jadi sebelum dia berbuat salah berkumpul ini dengan Hawa, menurut ini kisah dari Muhammad bin Ishaq. Mengandung siapa? Qabil wa ukhtihi, dan saudara perempuannya Iklimah. Jadi Qabil sama Iklimah ini anak surga, bikinnya di surga. Kalau kita kan anak bumi nih, beda gitu. Ganteng, cantik, anak surga. Makanannya juga makanan surga. Manusia itu pengaruh itu, di bumi mana dia tinggal, makannya makan apa, pengaruh. Suka makannya kita di tanah hitam, ya warnanya hitam. Ada yang warnanya putih, merah-merahan. Tanahnya memang putih, merah-merahan gitu. Ada yang warnanya coklat, tanahnya coklat. Ada yang suka berantem, itu dari tanah sengketa. Jadi suka berantem. Ini Qabil dan Iklimah ini memang anak surga. Falam tajid alaihima wahman wala wasiban wala talaqan. Waktu wiladah, waktu melahirkan ini enggak berdarah-darah gitu, enggak. Anak surga gitu. Disebutkan di sini enggak ada kotoran-kotoran, enggak ada. Falamma habata ilal ar, ketika turun ke muka bumi, baghasyaha wa kamalat bihabil. Nah, nanti Adam mengumpulin istrinya lagi, lalu mengandung Habil di muka bumi. Habil anak bumi. Wa wajadat alaihima alwahma wal wasaba wa talaq wa dam. Maka di sini
ketika mengandung Habil ya karena memang dia anak bumi seperti kita yang sekarang lah. Ya ada ketika melahirkan ada darahnya, ya ada kotoran-kotorannya bercampur di situ. Terus capek, lelah. Dulu waktu Qabil melahirkan Qabil itu gampang, nggak pakai bercapek-capek begitu. Anak surga. Qala ba'dhum, sebagian yang lain menjelaskan, ghasya Adam Hawa ba'da mahbatahuma. Jadi ba'da mahbatihima. Ini Adam memang mengumpuli Hawa dalam menurut pendapat yang lain itu udah di bumi gitu. Kapan itu? Bimi'ah sana 100 tahun di muka bumi, wawaladat, lalu lahirlah Qabil wa Iklima fi batnin, dalam satu perut. Summa Habil wa Labuda, lalu Habil dan Labuda fi batnin, di perut yang berikutnya, maksudnya dalam satu kandungan. Kandungan yang berikutnya itu Habil dan Labuda. Fa inna Hawa kanat talidul Adam fi kulli batnin gulaman. Jadi sungguhnya Hawa ini melahirkan anak-anak Adam itu setiap mengandung itu gulaman wa jariyatan, kembar laki-laki dan perempuan. Illa syai'an, kecuali cuma sekali, fa innaha wada'athu, dia itu dikandung munfaridan iwadun an Habil, cuman sekali ya enggak. Kenapa? Ini untuk penggantinya Habil. Kan nanti karena kedengkiannya itu Qabil bunuh Habil. Nah, penggantinya itu Hawa mengandung dan itu lahir satu laki-laki, nggak ada perempuannya. Jadi mereka berpasangan semua. 20 kali mengandung, lahirnya hampir berarti 39 anaknya. Itu Hawa. Itu manusia pertama, kembar, apa nggak capek? Enggak, buktinya nyaman-nyaman aja. Jadi jumlah anak Adam tis'atun wa salasun fil 20 batnan. Jadi 39, 20 kali mengandung. Awalahum Qabil, awalnya Qabil dan Iklima. Wa akhiruhum Abdul Mughis, paling akhir itu Abdul Mughis. Yatawazzatul kullu minadz-dzukur ghaira ta'ammudhu. Jadi ini setiap laki dan perempuan dinikahkan yang bukan dalam satu kandungan. Wa amarallahu Adam ayyatazawwaja Qabil Labuda. Allah perintahkan Adam supaya menikahkan Qabil dengan Labuda, ukhtu Habil, temannya Habil. Wa yankihu Habil Iklima, dan Habil disuruh dinikahkan sama Iklima, ukhtu Qabil, saudara perempuan Qabil. Wa hiya ahsanu min Labuda. Iklima ini lebih cantik daripada Labuda, anak surga. Lalu maunya Qabil nikah sama Iklima, kok dinikahkan sama Labuda? Wa dzakara dzalika Adam. Oleh karena itu faradha Habil wa sakhata Qabil. Jadi faradiya Habil, Habil ridho, seneng dapat istri Iklima yang cantik. Lah Qabil dengki, sakhata Qabil. Oh, istri saya kok jelek gitu, nggak secantik Iklima. Wong yang lahir bareng saya itu Iklima gitu. Wa qala hiya ukhti ana ahaqqu biha, kata Qabil, dia ini saudara perempuanku, lahir bareng aku lebih berhak untuk menikah sama dia. Wa nahnu min auladil jannah, kami ini anak surga. Jadi apple to apple gitu loh, sama-sama anak surga dalam pandangan Qabil. Auladul jannah wa huma min auladil ardi, sementara Habil sama Labuda itu anak bumi. Faqala lahu Adam, maka Adam pun berkata kepadanya, innaha la tahillu laka, itu enggak halal bagimu hai Qabil. Fa'aba ayyaqbala dzalika, Qabil enggak nerima keputusan ayahnya itu, padahal itu perintah Allah. Wa qala,
Dia ngomong sama bapaknya, innallaha lam ya'murka bihada. Sebenarnya Allah nggak pernah memerintahkan kayak gini kan. Innama huwa min ra'yuk. Itu kan pendapat kamu sendiri ya ayah. Itu nggak perintah Allah. Jadi zaman pertama kali itu sudah ada anak bantah sama orang tua. Qabil loh, nggak percaya itu perintah Allah, bantah sama orang tuanya. Jadi kalau sekarang ini ya bantah itu udah ketinggalan zaman gitu. Dulu sudah ada yang kayak gitu. Wa qala lahuma Adam, kalau begitu Adam berkata kepada keduanya, qarraballahu qurbanan, qarriba. Jadi kalian berdua berkorbanlah. Kurbanan dengan korban. Fa ayyukuma tuqabbila qurbanahu wa huwa ahaqqu bi iklima. Di antara kalian berdua, siapa yang diterima korbannya nanti berhak mendapatkan iklima. Jadi rupanya ada model percintaan juga korban itu. Selain cinta kepada Allah, cinta dengan sesama juga itu. Wa kanat, dan adalah satu al-qurabin idza kanat maqbulah nazalat minas sama. Korban itu kalau diterima dulu turun dari langit, narun, api, baydaun, putih, api yang putih, fa'akalatha, lalu disamber itu, dibawa naik langsung. Dulu itu kayak Musa kalau ketemu Tuhannya, itu juga di situ digambarkan ada api. Nah, diterima Tuhan korban itu ada api yang nyamber. Wa illam takun maqbulah, tapi kalau enggak diterima, walam tanzil an-nar, tidaklah turun itu api, lalu itu persembahannya, kurbannya akalat hutoir, dimakan burung, wasiba, binatang buas. Fakharaja min indi Adam liyuqarribal qurban. Lalu mereka berdua keluar dari sisi Adam untuk berkorban. Wa kana Qabil, ini Qabil diperintahkan bercocok tanam karena Qabil itu hatinya keras. Bercocok tanam untuk melembutkan hati, pakai nabur benih, menanam, nyangkul, nunggu gede. Lalu Habil hatinya udah lembut, suruh angon kambing kibas. Qabil qarraba sabratan min qamhir rodi, jadi berkorban dengan gandum yang busuk-busuk. Lu Qabil merasa capek, lelah, sedang nanam, panen-panen, suruh korban. Ambil korban yang jelek, yang buruk. Wa Habil qarraba kibasan ahsan. Habil ini berkorban dengan kibas yang terbaik. Qasada bidzalika ridallah ta'ala, bermaksud dengan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'a qurbanahuma ala jabal, ditaruh di atas gunung kurban keduanya. Summa da'a Adam, kemudian Adam berdoa. Bapaknya berdoa. Lalu fanazalat nar minas sama, turun api dari langit. Fa'akalat qurban Habil, lalu disamber itu, dibawa naik ke langit. Langsung hilang itu yang namanya kambing kibasnya Habil. Wakila, dikatakan rufi'a ilal jannah, kambing tadi diangkat ke surga. Lalu sampai di sini dulu, dibawa naik ke surga, diangon di surga. Itu sampai beberapa lama. Falam yazal yar'a fiha ila an fuliya bihi Ismail alaihissalam. Nanti pas Ibrahim nyembelih Ismail, kan sembilan pertama wajah ketemu wajah itu. Wah, itu nggak mempan itu. Lalu sembelih lagi yang kedua, ayah udah tengkurupin aja masih diikat, nggak mempan juga. Yang ketiga, wa nadaina wa ya Ibrahim qad
qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil. Kami panggillah Ibrahim, kau telah benarkan mimpi itu. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Di kali yang ketiga ini malaikat takbir sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata dugaan mereka dulu salah. Dulu mereka menduga manusia menumpahkan darah karena berebut harta, pangkat, jabatan. Ini enggak berebut harta. Nabi Ibrahim menumpahkan darah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-madbuh Ismail, yang disembelih Ismail kok selamat, langsung memuji Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Pun Nabi Ibrahim yang melihat anaknya selamat memuji Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dalam tafsir Marahul Labid bekas fil Quran Majid disebutkan itu, bahwa memang itu takbirnya malaikat, takbirnya Ismail, dan takbirnya Nabi Ibrahim diabadikan sampai hari ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan dia sebagai buah tutur kata yang baik di hari kemudian hari nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir para malaikat, takbir Nabi Ismail, takbir Nabi Ibrahim, itu sama-sama memuji Allah dan mengagungkan Allah. Nah, dari mana kambing ini? Itu kambingnya Habil yang dulu diangkat, dipelihara di surga, lalu diturunin lagi untuk ganti Ismail. Menunjukkan manusia tidak boleh mengorbankan orang lain, kendati anaknya sendiri. Walaupun anak sendiri jangan dikorbanin, tapi kita harus berkorban untuk orang lain. Nah, di sini idqarraba, ketika keduanya aikila kulla minhuma, salah satu di keduanya kurbanan. Kurban itu sebagai sebuah penyebutan ismun lima yataqarrabu bihi ilallah, penyebutan di mana ini sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dzabihah atau sedekah, baik itu berupa sembelihan atau sedekah. Baik itu berupa sembelihan atau sedekah. Fatukum bila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar, lalu diterima salah satunya, wa huwa Habil. Itu kurbannya Habil diterima. Wa lam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima yang lainnya. Siapa itu? Kurban Qabil, wa huwa Qabil. Fa'at maro, jadi dalam hatinya dia menyembunyikan li akhihi al hasan, karena kurbannya nggak diterima, maka Qabil hasad dalam hatinya. Satu, cintanya ditolak oleh bapaknya. Dua, kurbannya nggak diterima. Udah dengki tambah dengki. Illa anna Adam illa anna ata Adam makah li ziyaratil bait. Ketika Adam datang untuk ziarah ke Baitullah, ghaba, enggak ada Adam ini. Fa ata Qabil li Habil. Ini Adam lagi ke Mekah ibadah, Qabil mendatangi Habil. Wa huwa fi ghanami, dia lagi mengembala. Qala li Habil la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Tuh Qabil sama saudaranya sendiri. Faqala Habil lima taqtulani, kenapa engkau membunuh aku? Qala Qabil li anna Allah taqabbala qurbanaka, karena Allah menerima kurbanmu.
wa radda qurbani, dan Allah menolak kurbanku, wa turidu an tankiha ukhti, dan kamu hendak menikahi saudara perempuanku Hasna yang cantik, wa ankihu ukhtuka ad-damimah, dan aku disuruh menikah sama saudara perempuanmu yang jelek. Fayatahaddatsun nas, nanti manusia akan membicarakan nanti bi annaka khair, kamu ini memang orang baik minni, daripada aku. Rupanya dia juga sadar nanti itu akan disebut-sebut manusia. Sampai sekarang memang disebut-sebut kabar itu, Habil yang baik, Qabil yang jelek. Wa yatafakharu, dan berbanggalah waladuka, anakmu nanti, ala waladi, atas anakku. Qala Habil, Habil ngomong, wa man dambi, lalu dosaku apa? Terhadap dirimu dosaku apa? Kenapa kamu hendak membunuhku? Kan aku nggak salah, disuruh korban aku korban, disuruh nikahin Iklimah aku nikahin Iklimah. Apa salahku? Di mana dosaku? Innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya husulut taqwa, Allah itu hanya nerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Di sini takwa menjadi syarat diterimanya korban, fi qabuli kurban. Jadi takwa menjadi syarat diterimanya korban, bukan masalah gede dan lain sebagainya, tapi kolbu kita yang bertakwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan korban kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, korban itu sesungguhnya dia bisa menjadi sebuah kewajiban, bisa menjadi sebuah kesunahan. Kalau Imam Hanafi, hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Mampu bagaimana? Mampu itu kalau dia punya uang 200 dirham. 1 dirham kurang lebih 100.000. Berarti kalau punya simpanan 20 juta, itu wajib kurban menurut Imam Hanafi. Yang punya 20 juta simpanan aja angkat tangan. Kayaknya punya semua ini. Wajib doh, kata Imam Hanafi. Kata Imam Malik bukan begitu. Dia bukan wajib tapi sunnah muakkad. Bagi siapa itu yang punya simpanan untuk bisa beli hewan kurban, lalu dia bisa makan setahun. Itu Imam Malik, sunnah. Imam Syafi'i lebih hati-hati lagi. Dia sunnah ainiyah dan sunnah kifayah bagi yang mampu. Bagaimana mampu menurut Imam Syafi'i? Kalau orang bisa beli hewan kurban, lalu sisanya bisa dia makan untuk hari raya dan hari tasrik, 4 hari. Katakanlah punya 6 juta, 4 juta buat beli kurban, yang 2 juta buat makan 4 hari, cukup nggak? Kata Imam Syafi'i, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu apa? Minimal kita pernah korban seumur hidup sekali. Sunnah kifayah, tiap tahun satu keluarga dianjurkan ada yang korban walaupun 1 orang, entah bapaknya, ibunya, anaknya. Sunnah kifayah, berkorbanlah. Kenapa? Dia cara buat hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus mana? Sapi atau kambing? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama, karena Ismail diganti dengan kambing kibas dan Habil berkorban kambing kibas, di situ menunjukkan paling utama itu kambing. Ulama pertama bilang, buktinya Habil pakai kambing, Ismail diganti kambing, maka yang utama itu kambing kibas. Ulama ini bilang. Oh. Kemudian yang kedua sapi, yang ketiga unta. Tapi ulama yang lain bukan begitu. Yang bagus itu yang banyak dagingnya, yang orang-orang seneng nerima. Kalau 7 kambing dengan 1 sapi banyak mana? 1 sapi. Ya. Kata orang yang kedua nih, yang bagus yang banyak dagingnya. Jadi paling bagus unta, yang kedua sapi, baru kambing. Dan kata Ibnu Abbas, kalau orang nggak mampu kurban,
Itu ternyata beliau berpendapat saking semangatnya penyembelihan ini terpaksa dengan angsa atau jago pun boleh. Tapi para ulama fikih ini nggak dianggap korban, jadi sembelihan aja gitu. Makanya dulu akikah itu orang tua kita nggak kuat beli kambing, pakai ayam. Rupanya ada itu pendapat Ibnu Abbas tuh dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ternyata ada gitu. Itu semangatnya semangat penyembelihan sama semangat syukur. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu kamu harus bahagia menjalankan agama ini. Jadi semangatnya seneng. Nggak ada kambing, daging sapi, daging unta, daging jago pun jadi. Yang penting makan-makan seneng-seneng. Makanya haram di hari itu puasa. Jadi semangatnya di situ. Jadi kalau misalnya keluarga itu miskin, ya udah nggak ada, beli ayam jago aja lah, disembelih. Jadi kalau seandainya nggak dapat dari musola, dari masjid daging hewan kurban, masih ada makan daging dia di rumah. Jangan sampai ini kurban malah menimbulkan kebencian gitu. Kenapa? Oh, saya nggak dapat dagingnya, gitu. Keluarga kami nggak makan, udah sembelihin, gitu. Walaupun jago, terpaksa itu masih dibolehkan juga. Sampai seperti itu para ulama itu. Kenapa? Itu semangat menyembelihnya dan bersenang-senang ketika hari raya itu makan daging. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibashidiyya illa liantulak inni akhafullah rabbal alamin. Allah hanya nerima kurbannya orang yang bertakwa. Lalu la yanalullah luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Itu dagingnya, darahnya itu nggak akan sampai kepada Allah, yang sampai ketakwaannya. Makanya kurban gede jangan sombong. Ini yang kurbannya gede, ngelihat kurban yang lain kecil, jangan kecil amat, jangan begitu. Jangan ngecek gitu loh. Kan kadang-kadang ada, ini pernah nih kisahnya, dia kurbannya kambing 4 gede-gede, ada orang lain kambingnya kecil, kecil amat gitu. Jangan. Itu udah ngumpulin empot-empotan itu yang kecil tadi itu. Udah mau korban juga, alhamdulillah. Jangan diecek gitu, jangan ngejek. Nah, karena Allah itu hanya nerima dari korbannya orang yang bertakwa. Lah memang mampunya segitu. Kan gini, sebagus-bagusnya kurban nikmal udhiyah itu al-jid'u. Jid'u itu kalau kambing ya umur 2 tahun lewat gitu. Itu jalan ketiga, itu yang masih muda. Juga kambing muda itu disenengin. Kambing muda, dagingnya empuk. Wong istri muda aja seneng kan gitu. Kan seneng gitu. Yang kambing muda juga disenengin itu. Kelapa, kita beli kelapa juga seneng kelapa muda kan gitu. Kambing muda itu disenengin gitu. Jadi jangan diecek gitu, jangan diejek gitu. Nah, kemudian ini Habil bilang sama saudaranya Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka litaqtulak. Kalau engkau hendak menjulurkan tangan membunuh aku enggak akan bales. Enggak, saya enggak mau saya. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Aku ingin, biarlah kalau kamu membunuh aku,
itu dosaku dan dosamu kamu yang nanggung. Inni uridu an tabwa ismi wa ismika fatakuna min ashabinar. Jadi dosanya orang yang membunuh itu dia akan ditambahkan dosa orang yang dibunuh. Jadi dosanya dua orang dipikul sama dia. Kenapa? Salah dia membunuh saudaranya. Lalu fatakun min ashabinar, dia menjadi penghuni neraka. Fatasiru min ahlin nar. Kama qalau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Al Hasan, Qatadah radhiyallahu anhum. Fatakuna min ashabin nar, fatasiru min ahlin nar. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Fatawa'at lahu nafsu qadlahi faqatalahu wa asbaha minal khasirin. Maka itu Qabil dengan gampangnya membunuh saudaranya. Kenapa? Dia dihinggapi hawa nafsu. Qatla akhihi faqatalahu. Lalu dengan apa yang dia membunuhnya? Ibnu Juraid, lamma qasada Qabil qatla Habil lam yadri kaifa yuqatiluhu fatamasalahu iblis. Jadi dalam riwayat ini juga dia nggak tahu bagaimana membunuhnya. Dalam riwayat juga itu dibunuh pakai batu, dilempar pakai kepala. Dia seperti iblis, fatamasalahu iblis. Akhadha tayran fa wada'a ra'sahu. Jadi diletakkan di kepalanya itu. Ala khijri summa wadahahu bihajarin, dengan batu akhar Qabil. Jadi dia dibantu sama iblis rupanya gitu bunuhnya itu pakai batu. Dalam riwayat yang lain dengan dua batu Habil digencat sama dua batu dan dia nyerah saja, dia sabar. Itu indahnya perilaku Habil. Lalu dia termasuk orang-orang yang menyesalah dia minal khasirin, orang-orang yang rugi. Dan setelah itu bagaimana kisahnya? Wa ba'asallahu ghuraban yabahasu fil ardi. Allah mengutus hurab, burung gagak, jadi mencakar-cakar bumi. Untuk apa? Untuk memendam, untuk mengubur qatla sahibihi, mengubur sahabatnya, temannya. Jadi saat itu kan belum tahu Qabil bagaimana ngurus jenazah saudaranya ini. Peradaban gagak ketika menguburkan temannya itu lebih dahulu daripada peradaban manusia. Jadi menunjukkan gagak lebih pintar daripada manusia dalam mengubur di awalnya itu. Buktinya apa? Ini si Qabil ditunjukin gagak. Wa ba'asallahu ghuraban yabahasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawatahi, untuk memberikan pemandangan, menunjukkan kepada Qabil bagaimana ngurus jenazah saudaranya. Qala ya wailata, kata Qabil, aduh celaka aku nih. Halaka, hala, ya wailata, aduh celaka aku. Masa ngurus kayak gini aja nggak bisa. Ajastu an akuna misla hadzal ghurab. Masa aku nggak bisa cuman seperti gagak kayak gini ngurus saudara. Wa asbaha minan nadimin, mensalah dia atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita, kalau berbuat salah itu ujungnya nyesel. Setelah bunuh saudara nyesel, setelah bermaksiat nyesel. Begitulah. Nggak tahu ini ujungnya ini Qabil tobat atau enggak. Tapi cuma sampai di situ kisahnya gitu. Pokoknya yang jelas dia nyesel, dan penyesalan itu adalah bagian daripada pertobatan atau taubat nadamah. Lalu apakah Allah menerima tobatnya? Wallahu a'lam. Apakah Adam menerima tobatnya? Dalam beberapa keterangan akhirnya Qabil pun lari menjauh sejauh-jauhnya, takut nggak mau ketemu sama bapaknya.
Kenapa? Pasti akan dimarahin. Dia bunuh saudaranya. Kembali lagi tentang korban tadi. Jadi di hari raya Idul Kurban itu sudah ada teladannya dari Nabi Adam ketika menyuruh anaknya Habil Qabil berkorban, lalu dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu berkorban luar biasa, harus mengorbankan satu-satunya anaknya yang ketika itu beliau sudah tua renta, umurnya sudah 100 tahun lebih. Perkata itu disebutkan itu 120 tahun, sudah 120 tahun umurnya. Wah, berarti kan sudah tua banget itu. Anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu, disuruh dikorbankan. Kalau anaknya 7 kayak saya gitu kan, mungkin cari yang paling bandel gitu, yang paling jengkelin gitu. Ini enggak, anak satu-satunya yang sayang, yang soleh. Dan hebatnya Ismail, ya abati fa'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Insya Allah aku sabar ayah, lakukan. Dan dua-duanya falamma aslama wa tallahu lil jabin, dua-duanya menyerahkan diri. Ibrahim menyerahkan diri kepada perintah Allah, maka disebut wa ana awwalul muslimin. Pun Ismail menyerahkan diri. Coba kalau kita, seandainya kita kuat, anak kita kira-kira mau nggak disembelih? Mungkin akan lari gitu. Kita nggak bakal mampu. Selain anak kita nggak akan mau. Tapi Nabi Ibrahim sudah jalankan itu, dan diganti dengan seekor kambing kibas. Jadi perlu diketahui saat itu sudah ada budaya kalau orang kesusahan, paceklik dan lain sebagainya, itu biasa mengorbankan manusia untuk jadi tumbal. Jadi kalau di Mesir, di Arab, Palestina itu tumbalnya manusia yang cantik, yang ganteng gitu. Kalau di kita kan enggak, kepala kerbau. Rupanya iblis-iblis di sini itu seleranya rendah, cuman kepala kerbau, kambing. Kalau di sana itu yang cantik, yang ganteng gitu. Lalu ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, ini menjadi jawaban bahwa manusia tidak boleh mengorbankan orang lain. Enggak boleh, makanya diganti dengan seekor kambing. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memuliakan para tamu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi memberikan contoh terbaik. Datang tamu yang tidak dikenal, tapi beliau sembelihin sapi, dihidangkan dengan hidangan yang terbaik. Padahal tamu nggak dikenal. Kalau kita kan yang nggak dikenal itu kasih yang sekadarnya gitu kan. Ini enggak, Nabi Ibrahim kasih hidangan yang paling hebat dari Nabi Ibrahim. Nah disitulah Ibrahim menjadi teladan, menjadi Khalilullah, kekasih Allah, mengorbankan sesuatu yang dia cintai karena Allah. Jadi diuji Ibrahim, cinta anak atau cinta Allah. Nah kita juga diuji, cinta harta atau cinta Allah. Maka siapapun yang hadir ini kalau mampu, usahakan bisa berkorban, insya Allah. Semoga Allah balas korban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya buat ruang tanya jawab, monggo. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Tentang masalah korban boleh, masalah tentang dakwah juga boleh, silakan. Ada? Monggo. Kalau nggak ada saya lanjutin. Entar. Silakan. Tadi yang mengenai Kabil ya. Ya. Kayak saya pernah dengar kisah nih, saya nggak tahu benar atau salah. Keturunan Kabil itu yang jadi Ya'juj dan Ma'juj, benar nggak sih, Ted? Karena dia pernah melakukan kejahatan yang pertama, jadi dianggapnya, wah ini keturunan mereka buruk gitu, jadi dianggapnya seperti itu. Keturunan Qabil dari Ya'juj jadi Ya'juj dan Ma'juj. Saya belum pernah membaca kisah tentang itu, belum pernah mendapatkan kabar tentang itu, tentang dari mana asalnya Ya'juj dan Ma'juj.
Tapi yang jelas Qabil sudah menjadi teladan dalam keburukan, dan dalam riwayat disebutkan oleh baginda Nabi, Qabil itu mendapatkan dosa sebanyak orang yang membunuh di muka bumi ini, karena dia telah menjadi teladan pertama dalam pembunuhan. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memberikan sunnah teladan keburukan, maka dia falahu wizru man amila ba'dahu, dia pun mendapatkan dosa daripada orang yang beramal sudahnya. Seperti orang memberikan contoh kebaikan, dia mendapatkan balasan dari kebaikan. Yang ngikutin kebaikan berikutnya itu dapat pahalanya. Adal ala khairin kafa'ilihi, penunjuk kebaikan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menjalin kebaikan. Pun penunjuk keburukan juga sama. Dan Qabil telah menjadi contoh dalam pembunuhan, dalam keburukan itu. Nah, adapun apakah anak cucunya menjadi Ya'jud dan Ma'jud Qabil tadi, wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar kisah tentang itu ya. Nah, kemudian dalam berkorban itu harus ada yang diperhatikan. Satu, panitia nggak boleh diberi upah dari daging. Satu. Yang kedua, kulit kepala nggak boleh dijual. Tapi kadang-kadang menjadi masalah. Nah, ini daging sisa, terus gimana? Kalau sisa, katakanlah panitia masih ada di situ, yang lain sudah pada pulang, bukan kemudian diupah, tapi sebagai sebuah hadiah boleh. Buat hadiah boleh, tapi kalau upah nggak boleh. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Begini, kalau dia buat upah, ini panitia ada 40 orang, sudah dia sisihin 40 bungkus, ini buat upah panitia. Tapi kalau hadiah, ini katakanlah 40 ini buat jaga-jaga, nanti kalau ada yang belum dapat kupon minta kita kasih. Kalau ada yang minta ya kita kasih. Wong ini daging buat jaga-jaga gitu istilahnya, dikasih. Tapi kalau udah dijatah buat panitia, ada orang minta, itu jatahnya panitia. Nah, jadi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi upah kepada panitia dari daging nggak boleh. Tapi kalau upah pakai duit malah boleh. Kami diperintah, kata Ali, untuk memberikan orang yang ngurus daging tadi dari kami, maka ada ongkos potong dan lain-lain. Itu boleh. Tapi kalau diupahin kepala, upahin kulit nggak boleh. Tapi kalau buat hadiah boleh, silakan mau dikasih. Oh, ini sisa nih, ada 20, siapa yang mau silakan ambil. Panitianya belakangan kasih buat hadiah, tapi bukan buat upah. Kemudian tentang jual kulit, ya kalau nggak dijual nggak ada yang ngelola, busuk, terus gimana? Nah, ada khilaf fikih. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit sembelihannya, hewan korbannya, maka nggak ada korban baginya, nggak sah. Lalu bagaimana biar sah? Itu kulit kasih orang, lalu baru dijual. Nah, di sini siapalah, kasih Pak Yani misalnya, kulitnya kasih Pak Yani ya. Lalu dia jual, karena ini duitnya baru balikin ke panitia, dikasihkan, kasih ke masjid, lalu boleh. Tapi kalau dijual sama Pak Yani kemudian buat ngerokok, buat makan-makan, ya dia nggak dosa juga, tapi tahun besok nggak usah dikasih lagi. Yang dikasihnya ngerti itu seharusnya, ini buat kepentingan bersama. Jadi dikasihkan, entah marbot, entah siapa, itu di sini dia yang jual. Panitia nggak boleh jual, pemilik hewan kurban nggak boleh jual. Tapi kalau kita dapat daging kulit dari orang lain boleh kita jual. Tapi hewan kurban kita sendiri nggak boleh. Saya dapat 5 bungkus misalnya dari masjid ini ya, tapi nggak ada yang buat masak. Saya datang ke pasar Lembang, jual kulit atau jual daging yang saya dapatkan buat beli bumbu boleh, karena sudah menjadi milik. Jadi di situ khilaf fikih namanya. Ya sama-sama prosesi menjualnya, tetapi beda ketika itu dilakukan oleh orang yang berkorban sama orang yang sudah mendapatkan dari daging korban tadi. Itu penting diperhatikan.
Sama, panitia masak-masak dulu, itu harus hati-hati. Kalau panitia bukan pengkorban, dia mau masak-masak dulu, ngambil dulu, itu harus izin pengkorban. Tapi kalau panitia yang berkorban, ini saya ngambil sapi saya nomor 7, saya ambil dagingnya sebagian buat masak duluan, boleh. Beberapa tempat itu biasanya panitia masak-masak duluan. Dan itu usahakan harus ngambil dagingnya sendiri, bukan daging jatah yang akan dibagikan pada fakir miskin atau orang lain. Ini jatah saya, kan setiap pengkorban dapat 1/3 dari hewan korban yang dia korbankan. Itu sedikit perhatian buat panitia. Di sini pakai panitia nggak? Pakai kan? Ya, itu harus hati-hati. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, kata Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami jadikan Ibrahim itu buah tutur kata yang baik. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia termasuk hamba yang beriman. Dari sini ditandai setiap ihsan kebaikan kita akan dibalas Allah. Yang kedua, dasarnya itu mukminin, iman dan ketakwaan kepada Allah. Allah akan berikan balasan yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir kalau ada lagi, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Satu lagi kan? Gantian. Sedikit Tat. Ya. Bagaimana hukumnya atau boleh tidaknya kalau misalkan seperti di Az-Zahra ini ada masjid, lalu di Az-Zahra mengadakan kurban. Nah, saya ini misalkan punya rezeki, saya beli sapi sendiri, lalu saya sembelih sendiri di rumah. Nah, padahal tadi rumah saya itu dengan masjid nggak begitu jauh. Ya. Nah, kira-kira hal semacam itu diperbolehkan atau gimana Tat hukumnya? Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Kalau masalah boleh tidaknya, sebenarnya boleh. Boleh. Nah, cuman pertimbangan sosial. Nanti ada kecemburuan nggak? Kayak nggak panitia, kayak nggak percaya sama panitia aja. Satu. Boleh, tapi cuman kayak nggak percaya sama panitia gitu. Itu biasanya kan faktornya gini, keluarga saya, saudara saya nggak pernah dapat kupon, saya sembelih sendiri aja, saya bagi sendiri gitu. Tapi kalau nggak ada kasus-kasus begitu, mendingan bareng-bareng aja, kebersamaan. Di situ ada kebersamaan. Jadi kalau hukum fikihnya sah. Ini ada nih kasus saya, jamaah saya di Peninggalan Utara, pembagian di masjid sana nggak pernah sampai sini Ustadz. Nah, RT kami nggak kebagian, maka kami selaku RT nyembelih sendiri. Boleh, saya bilang. Nah, kasusnya begitu. Dia cuma lingkungan dia doang, yang dibagi kuponnya teman-teman dia doang. Ini kami RT kami juga ada yang korban ke sana, nggak dibagi dagingnya, cuman PRT-nya doang yang korban doang. Sementara tetangga-tangganya nggak dapat. Nah, sembelih di situ, biar rata. Pemerataan itu lebih baik. Jadi itu boleh. Yang penting menyembelihnya dengan cara yang syar'i. Doanya lengkapnya 5, kalau enggak 2 minimal. Bismillah, Allahu Akbar minimal. Boleh tambahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir dulu. Terwajah tu wajhi yang difatara samawati wal ard hanifah muslimah wa ma'ana min amrina sholati wa nusuki wa mahmatina rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lengkap, boleh dilengkapin. Tuh dalam fiqhul Islam wadilatuhu itu ada macam-macam doa. Minimal kalau kita nggak bisa nyembelih sendiri, disunahkan untuk melihat sembelihan kalau berani. Kadang-kadang orang itu melihat darah itu nggak berani, tapi kalau bisa disembelih sendiri baru itu luar biasa keutamaannya. Tapi kalau seandainya nggak bisa nyembelih sendiri, cukup kita menyaksikan sambil mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi.
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahya, sungguhnya salatku, ibadahku, nusuk juga korbanku, wa mahyaya, hidupku, matiku, semua untuk dan karena Allah. Jadi soal bolehnya salah fikih boleh, tapi kalau nggak ada alasan dulu lebih baik gabung. Tapi kalau ada alasan tertentu kayak tadi, oh RT kami nggak pernah dapat, ini peninggiran selatan, ini utara, yang utara nggak pernah dapat ini karena masjid. Nah sini ini udah ada musola, sini sana ada masjid. Jadi batasnya ini karena perbatasan ini jarang dapat, gitu. Nyembelih sendiri boleh, yang kayak gitu boleh. Ya silakan. Cukup? Ya, kita berdoa dan bermunajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami supaya menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.